sudah siang. Selamat siang anak-anak. Siang, semangat, luar biasa. Kita ulang lagi. Kayaknya kurang semangat ya kalian ya. Coba berdiri semua. Berdiri dulu. Ayo. Selamat siang semuanya. Siang, semangat, luar biasa. Oke, tepuk tangan kita. Kita duduk. Ya, seperti itu. Jadi, walaupun hari sudah siang, tetapi kita harus tetap bersemangat. Ya, karena apa? Karena Tuhan saja tidak pernah beristirahat, merawat kita, memelihara kita, memberikan nafas kehidupan untuk kita. Masa kita sebentar saja tidak bisa bersemangat, kan seperti itu. Ya, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang manusia sebagai citra Allah ya. Bisa kalian lihat di layar. Nah, jadi hari ini materinya adalah aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Ya, laki-laki. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Siapa hari ini? Jadwalnya? Ya, silakan ya, memimpin doa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, Angel, terima kasih sudah memimpin doa pada siang. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong dilihat kembali kiri kanan kalian. Ada sampah tidak? Bajunya sudah rapi? Ya? Ya, baju sudah rapi ya. Jangan sampai ada sampah yang berserakan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Oke. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi apa? Minggu lalu. Yang kemarin aku citra Allah yang unik. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang aku citra Allah yang unik. Apa yang kita pelajari pada pelajaran minggu lalu? Ayo ingat-ingat. Ya. Sito, apa yang kita pelajari pada pelajaran minggu lalu? Ya. Ya, aku citra Allah yang unik. Kita mempelajari bagaimana kita mengetahui apa saja bakat, apa saja kemampuan yang kita miliki, sehingga dalam hidup ini kita bisa mengembangkan bakat dan kemampuan tersebut seturut arahan atau seturut teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bakat dan kemampuan itu harus kita kembangkan, jangan didiamkan saja. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus mengembangkan kemampuan. Baik. Tadi sudah kalian lihat di bagian, nah ini sudah kita lalui tadi ya, kegiatan pembukaan, menyapa, berdoa. Nah sekarang Bapak absen ya. Absen dulu kehadirannya. Baik. Nah, sekarang kita masuk di bagian pembelajaran tahap 1 ya. Nah, metode yang kita gunakan dalam pembelajaran ini adalah metode PBL atau Problem Based Learning ya. Itu pendekatan atau model pembelajaran yang mengajak siswa untuk melatih nalar kritisnya, memecahkan masalah atas berbagai masalah yang ada di sekitar kita. Jadi kita mencari solusi yang tepat atas masalah tersebut ya. Nah, dalam tahap 1 ini bisa kalian lihat di layar orientasi peserta didik pada masalah ya. Nah, pada bagian ini peserta didik ya, atau siswa-siswi dalam kelompoknya mengamati dan menyimak video tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki. Ya, jadi sementara kalian di bagian luar saja nanti baru kalian gabung kelompok ya. Sekarang Bapak akan putar sebuah video ya. Jadi kalian nanti mendengarkan videonya, setelah itu kalian akan menjawab beberapa pertanyaan
Oke. Video itu ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan penting. Ya. Bisa kalian lihat di layar. Yang pertama, apa pesan utama dari video tersebut mengenai kesetaraan gender? Jadi setelah kalian mengamati, apa pesannya? Ada yang bisa bantu Bapak menjawab? Baik, silakan Sally. Ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Saya Pak, Ya, silakan. video ini menyampaikan bahwa kesadaran gender bukan tentang menyampaikan dan menyamakan laki-laki dan perempuan secara identik, tetapi tentang memberikan akses dan kesempatan yang adil untuk kebudayaan untuk keduanya dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak dihargai sesuai dengan kemampuan dan potensinya, tetapi dibatasi oleh norma-norma sosial yang sempit. Ya? Baik, itu jawaban dari Melni. Ya, jadi jelas bahwa pesan utama dari video itu adalah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menghargai baik laki-laki baik perempuan. Ya, jangan menganggap laki-laki lebih kuat lalu kita melakukan perempuan dengan semena-mena, mengintimidasi, membuli, mengolok-olok, ya kan, tidak memperlakukan dengan baik. Itu adalah perbuatan yang salah. Ya, kalau sekarang dikenal dengan membuli, masa kerennya itu. Jadi membuli itu bukan hanya tindakan fisik saja, tapi omongan kalian secara verbal, secara omongan mulut, kosakata, itu banyak hal-hal yang bisa menyakiti hati, perasaan orang lain. Kita kan tidak tahu batasan orang lain seperti apa kesabarannya kan. Kalau orang itu hilang kesabaran, tiba-tiba pulang ke rumah dia ngambil parang, mandau, kita tidak tahu kan seperti itu. Jadi ya kita harus berkata-kata dengan baik, karena kita juga mau diperlakukan dengan baik pula. Itu kuncinya. Jadi kalau kita mau diperlakukan dengan baik, ya lakukan juga seperti itu kepada orang lain, hal yang sama. Ya, jadi jelas tadi ya apa yang sudah disampaikan oleh Sally dan Melni. Ya, terima kasih Melni dan Sally. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi laki-laki dan perempuan dalam mencapai kesetaraan gender menurut video tersebut? Ada yang bisa bantu jawab? Yang kedua, silakan. Nah seperti itu ya. Jadi kita sekali lagi dapat Bapak simpulkan, kita harus dapat memperlakukan lawan jenis atau orang lain, baik siapapun dia, entah dia itu satu angkatan dengan kalian, setara, atau om, bibi, tante, tetangga, kakek, neneknya, harus kita hormati ya, siapapun dia. Ya, jadi tanpa memandang dia kaya, tanpa memandang dia miskin. Jadi kita tidak melihat strata, kita tidak melihat ekonomi orang itu, tapi yang kita lihat apa? Bahwa dia adalah manusia ciptaan Allah yang sempurna dan baik. Oke? Nah, sekarang kita lanjut di tahap kedua. Baik. Di tahap kedua ini Bapak akan membagi kalian dalam kelompok ya. Nah, sekarang lihat di layar, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi yang kita gunakan adalah metode PPL tadi dengan cara diskusi kelompok. Nah, perhatikan, nanti akan Bapak bagi kalian ada 10 siswa. Sebenarnya ada 11 siswa karena satu izin, jadi 10 siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok ada yang beranggotakan 3 kelompok, ada yang beranggotakan 4 ya. Jadi 2 kelompok beranggotakan 3, yang kelompok ketiga beranggotakan 4 orang. Nah, setiap kelompok mendiskusikan masalah yang diberikan, mencari informasi dan merumuskan solusi. Nah, guru membagikan KKPD kepada peserta didik. Oke, sekarang masuk dalam kelompoknya. Bapak tunjuk ketuanya Novi, ketua kelompok 1.
Anggotanya Yogi, Melni, dan Angel. Silakan bergabung ke kelompok 1 ya. Terus apa kursinya lagi? Langsung di Novi ditempel meja. Novi bergeser ke sana. Jadi Melni dengan ini tinggal masuk. Yogi tetap. Oke, itu kelompok 1 ya. Jadi ketuanya Novi. Kelompok 2 ketuanya Tata. Ya. Ketua Tata. Oke. Tata atau ya, Alvino. Kelompoknya Sito dan Tata. Ya, jadi kalian juga boleh gabung di meja Sito. Jadi paling atau gabungkan dua meja. Sito kursinya ditarik. Meja Sito di bawah belakang. Udah dua meja cukup. Kelompok 3 ada Melo, ya. Anggotanya Step dan silakan gabung. Kursinya Step dipinggirkan. Dimasukkan dulu nih harta benda. Baik. Ya, sudah masuk dalam kelompoknya ya. Ini buku siapa? Ini jangan lupa ini. Ini penting ini. Ya. Baik. Kelompok 1 tadi Bapak ulangi ya. Ketuanya Novi. Anggotanya Yorgi, Angel, dan Melni. Sekretaris siapa nanti yang mencatat? Yang masuk Novi maju ke depan. Angel ya. Oke. Angel sekretaris, nanti Angel yang catat. Oke, kemudian nanti Alvino ketua, sekretarisnya Tata. Step anggota. Kemudian kelompok 3 ada Miro ketua, Seli sekretaris, Step anggota. Baik. Apa yang akan kalian kerjakan? Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ketua kelas yang ini Pak. Ketua kelompok. Baik, sudah dapatkan LKPD-nya? Sudah. Silakan lihat di bagian sebentar, Bapak lihat. Di bagian 5. Di situ ada nomor 1, 2, dan 3. Ya. Sekarang kalian masuk dulu ke bagian 1. Itu tugas mandiri, tapi dikerjakan di dalam kelompok. Ya. Tugasnya ini tugas satu orang ya. Sudah baik itu. Ya seperti itu. Oke, Bapak berikan waktu di 10 menit lah. Ya, untuk kalian mengerjakan. Silakan mengerjakan. Perhatikan ya, yang sebelah kiri itu bagian kita mengamati diri kita. Kita mengamati diri kita. Iya, paham. Ya kan? Kita misal perempuan yang lemah lembut, perempuan yang penyabar, atau laki-laki yang pekerja keras, atau apa. Cari yang sesuai, jangan sama. Contoh ada Mero menilai Step. Step itu seperti apa menurut Mero? Laki-lakinya seperti apa? Pendiam, mudah emosi, atau apa? Kan seperti itu. Kan kalian yang sudah tahu. Kalian kan sudah berteman cukup lama ya. Walaupun masih kelas 7 di awal ini. Ingat ya, yang laki-laki, yang perempuan, jangan tertukar jenis kelamin kalian. Yang kalian nilai juga begitu. Kalau kalian nilai laki-laki, ya laki-laki yang muncul ciri-cirinya. Jangan kalian tulis perempuan ciri-cirinya, kan begitu. Ya, jadi sesuaikan.
Baik. Pak rasa sudah cukup, silakan dikumpulkan. Ketua kelas silakan kumpulkan ke depan. Kita lanjutkan dengan kegiatan belajar berikutnya. Sudah. Nah, kumpulkan ketua kelas, ketua kelompok kumpulkan. Kelompok berapa, Pino? Kelompok 2, oke. Baik, terima kasih. Baik, kelompok 1, oke, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 3. Tidak apa, kumpulkan saja. Enggak. Kumpulkan hasilnya. Ya, baik. Sudah semua ya? Kelompok 1, 2, dan 3. Nah. Baik, sekarang kita masuk ke tahap ketiga ya. Tadi setelah kalian mengisi tabel ini ya, kalian sudah memahami apa saja kebanggaan kalian sebagai laki-laki. Yang ini. Nah. Kalian lihat di poin kelima. Jadi yang kalian kerjakan sekarang di dalam diskusi kelompok itu adalah poin kelima, bagian kedua dan ketiga, ya. Menemukan makna kesetaraan gender dalam kitab suci. Jadi kalian baca kitab suci, ya. Yang membawa kitab suci silakan buka kitab suci. Kalau tidak ada, Bapak juga sudah siapkan. Ini Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31a. Dan Katekismus Gereja Katolik itu ada di bawah ya. Ini Katekismus Gereja Katolik 358. Jadi kalau tidak bawa kitab suci lihat ke depan ya. Oke. Itu soal pertama. Soal kedua, menemukan makna kesetaraan gender dalam Katekismus Gereja Katolik. Nah, jadi yang bagian A bacalah Katekismus Gereja Katolik. Artikel 358. Ya. Baik, sekarang silakan kerjakan di dalam kelompok. Ya. Silakan kerjakan dalam kelompok. Baik, di dalam tugas ini, ya, selama pembelajaran ini Bapak akan menilai keaktifan kalian. Bapak juga akan menilai afektif atau sikap. Jadi ada yang namanya afektif, asesmen afektif. Kemudian ada asesmen observasi seperti itu. Ya. Diskusi, Bapak akan menilai ya keaktifan kalian, sikap kalian. Ada asesmen formatif. Baik. Jadi kalian harus diskusi dengan baik ya. Nah, jangan hanya ketuanya saja yang kerja. Ininya tidak penting, ini disimpan nih, simpan di bawah, tidak penting. Nah, ini yang penting. Dalam LKPD itu kalian telah menjawab soal nomor 2 dan 3. Nah, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang mewakili ketua kelompok dan asisten Yorgi. Sini. Baik, yang lain perhatikan ya, kelompok 2, kelompok 3, perhatikan nanti hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Novina Lisa, saya ketua kelompok dan ini anggota saya. Siapa? Yorgi. Kemudian Melmi dan Ejal. Ya, silakan dibacakan hasil kerja kelompoknya. Taufik. Dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang penciptaan manusia oleh Tuhan. Ayat 26 dimulai dengan pernyataan bahwa Tuhan berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita," yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan keistimewaan yang sangat besar, yaitu sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan.
Poin penting mengenai kesetaraan gender terlihat pada ayat 27, di mana ditegaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Menurut gambarnya, hal ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dengan martabat yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kesetaraan gender dalam konteks ini tidak hanya menyangkut persamaan hak, tetapi juga peran yang diberikan Tuhan kepada keduanya. 2. Menemukan makna kesetaraan gender dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 358. Katekismus Gereja Katolik artikel 358 menyatakan bahwa manusia adalah makhluk istimewa dalam penciptaan karena manusia diciptakan demi dirinya sendiri dan dipanggil untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Artikel ini menegaskan bahwa seluruh alam semesta ada untuk manusia yang merupakan puncak dari karya penciptaan Tuhan. Dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan Tuhan. Dalam hal baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan untuk mengenal, mencintai, dan berelasi dengan Tuhan. Tidak ada perbedaan hakikat antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaan mereka untuk berhubungan dengan Tuhan, sehingga dalam hal ini keduanya memiliki kesetaraan spiritual yang mutlak. Sekian hasil presentasi kelompok 1. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk Novi yang sudah mewakili kelompok 1 menyampaikan hasil presentasinya. Nah, sekarang silakan ada yang menanggapi hasil kerja kelompok 1. Ya, silakan. Tanggapan kami atas presentasi kelompok 1. Ya. Sudah menampilkan presentasi dengan baik dan sudah menjelaskan mengenai makna kesetaraan laki-laki dengan jelas melalui Jawab oleh kelompok 1 juga sudah baik, sudah menjelaskan tentang bagaimana kesetaraan gender di dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan Katekismus Gereja Katolik juga dengan baik, ya. Tolong serius ya. Nah, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ayo silakan kembali. Tolong hasilnya dengan Bapak semua. Ya, ini hasil kerja kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2 diberikan waktu untuk presentasi hasil kerja kelompoknya. Jadi membacakan kata ya. Tino jadi bodyguard ya. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, baik. Silakan. 1. Menemukan makna kesetaraan gender dalam kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, Tuhan menetapkan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender sudah ditetapkan sejak awal penciptaan. Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan karena keduanya ditetapkan menurut gambarnya. 2. Menurut makna kesetaraan gender dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 358. Katekismus Gereja Katolik artikel 358 mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan Tuhan mengenal dan mencintainya. Artikel ini juga menegaskan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk berpartisipasi dalam rencana keselamatan Tuhan dan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Sudah? Sudah. Baik. Nah, setelah kelompok kedua mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, silakan ada yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya, step, silakan. Dari kelompok 3 ya. Tanggapan kami atas presentasi kelompok 2 sudah menampilkan presentasi dengan baik. Ya. Sudah menjelaskan mengenai makna kesetaraan laki-laki
presentasi dari Sebentar. Jadi ya kelompok kedua sudah menampilkan presentasinya dengan baik, sudah menjelaskan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga dengan baik. Baik dari menurut kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan Katekismus Gereja Katolik artikel 358. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok dua. Silakan kembali ya. Terima kasih atas penampilannya. Baik, dengan demikian yang terakhir kelompok ketiga silakan diberikan waktu untuk mempresentasikan. Kamero, ketua dengan Seli. Ya. Bacakan ya suaranya yang lantang. Tolong mukanya kalau Selamat siang teman-teman. selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan dibacakan. Dalam kitab suci Kejadian Kejadian 1 ayat 26 sampai 8 maka kesetaraan gender sangat jelas diungkapkan. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya dan menegaskan bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Ini berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dengan martabat yang sama tanpa adanya perbedaan dalam nilai dasar mereka dihadapi Tuhan. 2. Menekankan makna kesetaraan gender dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 358. Katekismus Gereja Katolik artikel 358 menangkapkan bahwa manusia adalah puncak dari karya cipta Tuhan dan seluruh cipta diarahkan untuk manusia. Namun manusia tidak hanya diciptakan untuk dunia ini saja, tetapi untuk mengenal cipta dan melayani Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan dipanggil untuk tugas ini dengan cara yang sama. Baik, sudah, Demero. Suaranya agak kecil ya. Baik, silakan. Ada yang menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3? Oh ya, Alisa, silakan Alisa. Kemarin kami atas presentasi kelompok 3 sudah menampilkan presentasi dengan baik dan sudah jelas menjelaskan mengenai makna kesetaraan laki-laki dengan jelas melalui kitab suci dan dokumen gereja yaitu Katekismus Gereja Katolik artikel 358. Ya, baik. Terima kasih Alisa sudah memberikan tanggapan ya. Jadi sudah menampilkan presentasi dengan baik dari kelompok 3. Jadi kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya. Baik, silakan kembali. Oh ya, hasil kerja kelompoknya tolong diantar ke sini tadi. Kelompok 3, Damero. Oh, Damero. Baik. Setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok, sekarang kita masuk ke tahap yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya. Nah, jadi Bapak bersama kalian sebagai peserta didik kita akan menganalisis dan mengevaluasi hasil presentasi tadi, ya, dengan masalah yang relevan dan kontekstual. Jadi sudah cukup jelas bahwa apa yang kalian jawab di dalam diskusi tadi sudah menerangkan bahwa di dalam kitab suci juga ditegaskan, ya. Coba kita lihat ayat keberapa di sana tadi, ya. Nah, jadi ini kesimpulan dari hasil presentasi, ya. Dari bacaan-bacaan kitab suci ada beberapa gagasan penting yang patut kita pahami, ya.
Yang pertama, sebagai perempuan atau laki-laki, selayaknya kalian bangga dan bersyukur karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan diberkati secara khusus serta diberi tugas menguasai ciptaan Allah lainnya. Allah terus mencintai dan memelihara kita dengan menyediakan apa yang dibutuhkan kita di dalam hidup ini. Yang kedua, di mata Allah, apa yang telah diciptakannya termasuk manusia, baik perempuan maupun laki-laki, sungguh amat baik, sungguh sempurna, sungguh sesuai dengan kehendak. Ya, ini ada di dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Nah, itu menurut kitab suci. Dan menurut Katekismus Gereja Katolik, ya, entah perempuan ataupun laki-laki, manusia diciptakan Allah agar dapat melayani, mencintai dan mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Artinya, keberadaan laki-laki dan perempuan itu adalah baik adanya, saling melengkapi, saling menghargai, saling menghormati. Ya, jadi kesimpulan dari pelajaran kita. Nah, refleksinya, ya, refleksi ini penting karena ini akan menunjukkan bahwa kita memahami sejauh mana pelajaran yang disampaikan oleh Bapak sebagai guru. Pertanyaan refleksi yang pertama, peserta didik diminta untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan dan apa yang dapat ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya. Menurut kalian, apa yang perlu ditingkatkan untuk pelajaran selanjutnya? Ada bisa bantu jawab? Konsentrasi dalam belajar. Konsentrasi masih kurang fokus, ya. Kemudian apa tadi yel-yel kita? Semangat. Nah, semangat belajar itu penting, ya. Jadi mau pagi, mau siang, mau belajar malam pun yang namanya belajar ya bisa kapan saja kan, bukan hanya di sekolah saja. Jadi selama kita belajar, kita itu mengupgrade skill kita, ya. Jadi belajar itu bukan hanya dengan guru saja, tapi di luar rumah juga kalian belajar. Tapi jangan belajar yang aneh-aneh, jangan belajar mencuri atau belajar apa, itu ya melanggar perintah Tuhan. Nah, apa yang kalian sering kesulitan? Tidak. Masih mudah dipahami, ya. Oke, dengan demikian kegiatan refleksi ini mengakhiri pertemuan belajar kita. Bapak berharap pelajaran hari ini dapat kita pahami dengan baik, karena pelajaran ini sangat penting membekali diri kita bahwa kita harus bangga diciptakan sebagai laki-laki maupun perempuan. Karena dengan kita menjadi bangga, kita dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Nah, walaupun memang semua orang pasti ada keterbatasan, pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi selama kita mau memperbaiki diri, selama kita mau belajar, kita akan menjadi sempurna seturut teladan Tuhan. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Siapa lagi giliran setelah Angel tadi? Ya, Steph, silakan memimpin doa. Tolong berdiri di depan, saudara. Di bangkunya. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Baik, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, siapkan salah satu siapa yang siapkan? Nah, Steph, silakan. Siap. Hormat. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Silakan. Hati-hati di jalan, ya. 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 Besok pula hati-hati di jalan.